Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam program Lentera Malam bersama dengan Jemaat Rantepao, di mana program ini berisi pujian, doa, dan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan ditemani Bapak Pendeta Julianus Rubak Balik dalam sorotan tema Lengan yang Kekal. Marilah Bapak Ibu dan Saudara-saudariku kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Mari kita saksikan dan kita nikmati pujian berikut ini. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar setia program Lentera Malam yang sama dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dari Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Untuk menyelami firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan kita saat ini di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami. Di malam hari ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sehari lamanya Engkau telah menuntun menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan sebelum kami membaringkan tubuh kami yang lelah, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaringkan tubuh kami dengan tenang dalam kuasa dan kasih-Mu. Karena itu ya Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-26 sampai 29 bacaan kita malam hari ini. Mari kita menyimak, saya membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi, tidak ada Allah yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuhmu dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu.
Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang boleh diberi kesempatan mendengar merenungkan firman Tuhan. Amin. Pendengar setia program Lentera Malam yang sama dikasih Tuhan. Renungan kita malam hari ini kita akan renungkan dalam satu tema, lengan yang kekal. Lengan yang kekal. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa yang adalah hamba Allah, yang telah dipakai oleh Allah untuk memimpin perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dan bacaan kita malam hari ini merupakan pelayanan terakhir dari Musa sebelum ia menutup usia di tanah Moab di atas gunung Nebo. Pelayanan terakhir yang Musa laksanakan adalah memberi berkat bagi orang Israel. Dan berkat itu dimulai dari suku Ruben, Yehuda, Lewi, Benyamin, Yusuf, Efraim, Manasye, Sebulon, Isakar, Gad, dan Naftali dan Asyer. Dan setelah ia memberi berkat, ia menutup dengan sebuah pesan penting. Dan pesan itu tentang siapa Allah. Bagaimana ia telah memimpin perjalanan mereka dari Mesir, dan bagaimana kehadirannya akan tetap ada ketika nantinya mereka memasuki tanah Kanaan. Itu menjelaskan bahwa kehadiran Allah di masa lampau, kini, dan di masa yang akan datang. Bahwa tidak ada satu saat pun dalam kehidupan umat Israel tanpa dihadiri oleh Allah. Jadi masa lalu mereka, kini, dan di masa yang akan datang, Allah selalu hadir. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang telah menjadi penolong. Dan Dia adalah Allah yang abadi sebagai tempat perlindungan. Allah yang abadi sebagai tempat perlindungan. Karena itu dikatakan bahwa dengan lengan-lengan yang kekal akan membuat Israel diam dengan tenteram dalam suatu negeri yang kaya akan gandum dan anggur. Dialah yang akan memelihara kehidupan umatnya di tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, Allah yang kita imani adalah Allah yang kekal. Allah yang abadi yang terus berkarya dalam hidup kita dan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Allah yang kekal adalah tumpuan kita setiap waktu, dan terlebih saat di mana kita dalam suasana tenggelam ke dalam suatu masalah yang dalam. Mungkin kita sedang tenggelam begitu dalam kehinaan, dalam kesadaran akan diri kita yang berdosa. Dan dalam kerendahan hati di hadapannya kita merasa bahwa tidak layak lagi. Bahkan tidak dapat lagi terucap lewat kata-kata dan doa tentang siapa kita. Bahwa betapa berdosanya kita sehingga kita merasa tidak layak lagi. Tetapi kemudian Dia berkata, engkau harus mengingat sebagai orang yang telah ditebus ketika engkau terburuk dan hancur, di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dosa mungkin menarik engkau begitu rendahnya, begitu dalamnya, tetapi penebusan Kristus tetap di bawah segalanya. Engkau mungkin sudah terpuruk sangat dalam, tetapi engkau tidak akan mungkin terpuruk sampai yang terdalam. Karena hingga yang terdalam itulah Ia ada
menyelamatkan engkau. Mungkin saat ini engkau sangat rendah oleh karena ujian yang begitu menyakitkan yang datangnya dari luar, yang sedang menghampiri kehidupanmu. Jadi ketika saat topangan-topangan dunia yang telah engkau miliki itu patah, tetapi di bawah dia ada lengan-lengan yang kekal. Ia tidak mungkin jatuh terlalu dalam kesulitan dan dalam penderitaan tanpa janji anugerah Allah yang kekal, yaitu kasih setianya yang terus-menerus melingkupi kehidupan kita. Jadi kita boleh saja jatuh dalam pergumulan, dalam ujian yang begitu menyakitkan yang datangnya dari luar, yang membuat kita tak berdaya. Bahkan ketika topangan-topangan dunia tak mampu lagi untuk bertahan, tetapi ada janjinya bahwa dia ada di sana menjadi lengan yang kekal. Dan mungkin saat ini juga kita sedang dalam sebuah masalah. Kita sedang bermasalah dengan diri kita. Jadi persoalan bisa muncul dari luar, tapi juga bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Tetapi walaupun demikian, tidak akan mungkin tak dapat dijangkau oleh Allah. Karena ada lengan yang kekal yang dapat menjangkau sampai ke dalam hati sanubari kita. Tuhan mengenalnya. Sehingga kepastian tumpuan inilah yang akan menjadi penghiburan bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh berjerih lelah dan berjuang dalam melayani Allah. Karena selalu ada janji, ada kekuatan, ada kasih, ada karunia dari lengan yang kekal. Bahkan lebih jauh lagi, hal yang paling menakutkan adalah ketika maut datang menjemput, yaitu kematian. Tapi janji tersebut tetap bertahan kokoh, seperti Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku." Itu Mazmur 23 ayat 4. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Segala perkara kita di dunia ini telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Yesus telah lahir, hidup, mati, dan bangkit. Jadi semua yang kita alami dalam dunia ini, yang kita jalani, yang kita hadapi sejak kita lahir, hidup, mati, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Bahkan kebangkitannya pun menjadi jaminan bagi kita yang percaya. Sehingga tidak ada satu kondisi, tidak ada satu keadaan yang kita alami tanpa kehadirannya. Dan itulah lengan yang kekal. Karena itulah jaminan kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Oleh lengan-lengannya yang kekal telah menganugerahkan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Allah yang kekal yang diimani oleh Musa. Sehingga ketika Musa telah memberi berkat kepada orang-orang Israel, sebuah pesan penting yang diberikan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, supaya mereka mengingat kepada Allah yang telah menuntun masa lalu mereka ketika mereka sudah mempersiapkan diri masuk tanah Kanaan, dan ketika nantinya pun mereka ada di tanah Kanaan. Dia akan menjadi Allah yang kekal, Allah yang abadi bagi setiap orang yang akan diselamatkannya. Karena itu dikatakan, "Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan." Dialah Allah yang kita imani, Allah yang kekal, Allah yang abadi.
Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia telah menjadi lengan-lengan kekal dalam kehidupan kita. Jadi seberat apapun pergumulan kita, sebesar apapun persoalan datang menghampiri kehidupan kita, seberat apapun dosa-dosa kita, semuanya telah dikalahkan melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya. Tidak ada perkara di dunia ini yang tidak diselesaikan oleh Yesus. Karena Dia adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal, telah menjadi lengan-lengan yang kekal dalam kehidupan kita. Marilah melanjutkan perjalanan kehidupan kita, karena Dia telah memberkati kehidupan kita, memberi keselamatan. Karena itu jadikanlah Dia sebagai Allah yang akan terus menjadi lengan yang kekal dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin, firman Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut punahnya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita satu di dalam doa untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah datang menopang kita, sekaligus memohon kuasa dan kasih-Nya menuntun kehidupan kita selanjutnya. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Allah yang kami imani, Allah yang kami hidupi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih kalau malam hari ini
Engkau kembali datang menguatkan iman percaya kami bahwa Engkau Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebagaimana janjimu kepada umat Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, Engkau berkata bahwa Engkau menjadi lengan-lengan yang kekal bagi mereka. Itu jugalah yang menjadi pengharapan kami, bahwa Engkau terus menjadi lengan-lengan yang kekal, menuntun setiap perjalanan-perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Sehingga kami tahu, kami sadar bahwa menjalani kehidupan ini, kami akan bergumul, kami akan berhadapan dengan segala pergumulan-pergumulan, persoalan, tantangan. Tetapi Engkau tetaplah Allah yang akan terus bersama dengan kami. Karena itu mampukanlah kami untuk terus beriman hanya kepada Engkau saja. Sehingga hidup kami ini ada dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu boleh menyapa kehidupan kami anak-anak-Mu. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan program Lentera malam hari ini. Sehingga dengan tenang malam hari ini kami mau membaringkan tubuh kami untuk menanti perlindungan dari Engkau. Dan biarlah atas perkenan-Mu juga, oleh kuasa-Mu, esok pagi kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Karena Engkau telah memulihkan kekuatan dan kesehatan kami dalam peristirahatan. Sambil berharap untuk tuntunan-Mu melanjutkan kehidupan kami hari esok dalam segala rencana-rencana kami. Karena itu Tuhan, kami mau berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau berperkara dalam setiap perjalanan-perjalanan kehidupan kami. Bapa kami yang ada di sorga, kami pun berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam segala keadaan-keadaan mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul oleh karena kekuatan dan kesehatan mereka. Ada yang sedang bergumul oleh karena persoalan-persoalan kehidupan, persoalan-persoalan anak-anak mereka, oleh karena pekerjaan-pekerjaan. Tapi Engkau ada di sana, menuntun, memberkati, membebaskan mereka dari segala beban-beban kehidupan. Sehingga kami sungguh percaya Engkau tetaplah menjadi gembala yang baik dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami doakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus mengasihi pemimpin-pemimpin kami untuk terus menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah Engkau memberkati kehidupan kami secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Engkau menghadirkan kami sebagai alat-Mu, memberitakan kabar sukacita, damai sejahtera bagi semua orang. Karena itu ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah doa kami malam hari ini. Kami berserah ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai jumpa dalam episode Lentera Malam berikutnya. Salam sehat.